seperti apa yang digambarkan oleh Pak Wena tadi. Saya lama tidak ke sana, tapi bayangan saya ketika Pak Wena sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sudah melihat bahwa di Desa Pak Kades itu punya potensi yang luar biasa. Danau itu, apalagi setiap malam sudah katanya mulai ramai gitu. Bayangan saya suatu saat justru itu yang banyak menghasilkan penghasilan, pendapatan. Ya, pendapatan untuk memperkuat dana Desa Pak Kades. Ya benar sekali, karena kita sudah proyek, tapi itu ke beberapa tahun yang ke depan, karena kita sudah menghitung statistik untuk hiburan, itu MBP. Kalau kita pengadaan di sana untuk pengadaan perahu, pengadaan apa yang berkelas seperti di kota, bisa juga yang ke arah yang lebih mewah. Cuman dihitung dari kalkulasi jumlah penduduk. Kita hitung dari Moran Calong sampai ke Lomasangat. Untuk hiburan ke situ belum sesuai untuk dibisniskan kelola itu saat ini. Makanya kita ke arah yang lebih praktis, yang kebutuhan masyarakat mendasar. Kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kalau kita berbicara ke situ, memang ada pemikiran kita untuk master plan-nya ke situ. Tapi yang ke arah yang cepat putaran uangnya, biar desa ini hidup, biar desa tidak bisa, biar BUMDes ini tidak membebani desa. Betul. Jadi makanya BUMDes ke depannya diharapkan oleh Pak Kades mandiri. Bisa ke arah cepat perputaran uang, baru ke arah wisata yang lebih besar. Itu aja. Kalau ke arah olahraga, yang sarana olahraga memang sudah menghasilkan. Dan itu kebutuhan. Betul. Kebutuhan dasar, apalagi anak muda kita ini kan senang olahraga nih. Luar biasa Pak Kades ini yang bisa memotret. Oh, ini yang bisa dapat uang ini. Ini dulu yang dibangun. Karena futsal sendiri bagi saya belum ada gedung futsal di Muara Bengkal. Belum ada ya? Bahkan turnamen untuk promosi futsal bagi saya kecil. Adakan turnamen, maka akan berkembang itu sendiri. Apalagi kan kalau dipetakan itu Muara Bengkal ini kan di tengah. Diapit antara Lomasangat dengan Muara Calong. Sehingga 3 kecamatan ini bisa sampai Busang, Pak. Sampai Busang ya? Sampai Busang. Batu Ampar juga. Sudah. Oh, luar biasa ya. Saya lama betul ke sana. Kepingin saya ke sana untuk melihat, memotret keadaan kawan-kawan kita, masyarakat kita yang ada di Kecamatan Muara Bengkal. Kan? Ya bisa. Ada teman saya di sana sekarang ini, Jul Pansa, kapan ke sana kita ngobrol terkait dengan Muara Bengkal. Iya kan? Iya. Tadi saya mendengarkan Pak Kades bicara tentang potensi pertanian aren. Aren yang ada di Muara Bengkal. Ya, benar sekali, BP. Saya kalau aren ini bukan motivator tapi pelaku sudah. Pelaku ya? Pelaku. Bahkan saya sempat waktu di kepala desa yang awal, untuk kepala desa yang kedua saya hidup dengan aren yang nilainya 6 juta sampai 12 juta per bulan. Dan kita kalau dihitung-hitung, makanya ini untuk merubah mindset, berpikir bahwa anak-anak kita, bahwa alam sudah menyiapkan kita semua. Tinggal kita kelola dengan benar. Ada juga saya tuh ikan di sana rawa, dataran rendah. Kita gali, bikin lubang, itu hasil ikannya di dalam bisa kita panen. Gali lubang aja digali lubang 4 kali 8, 1 lubang 20 lubang, berapa ton ikan yang kita bisa habis. Alam sudah menyiapkan ini MBP. Tinggal kita ini bagaimana pasar, bagaimana untuk mengarahkan anak muda ini bisa berpikir mandiri. Bahwa di Muara Bengkal banyak kesempatan. Bahasa kakek saya dulu, singkong itu enggak usah ditanam, dilempar aja di rumput-rumput tumbuh sendiri. Luar biasa Muara Bengkal ya? Iya benar. Mudah-mudahan Muara Bengkal ini bisa menjadi sebuah ikon pembangunan ekonomi, baik dari sisi pertaniannya maupun dari sisi ekonomi masyarakatnya yang dimulai dari BUMDes. Tapi saya yakin loh, teman-teman di hulu itu kan banyak pedagang juga. Tapi istilahnya itu kalau mau ke Samarinda milir ya? Milir Samarinda ambil barang, kemudian mudik lagi bawa barang, itu kan sudah
memang dari nenek moyang kita melakukan Memang. itu dari dulu, sehingga bakat-bakat dagang bisa muncul di daerah-daerah hulu itu. Memang keberhasilan dari nenek moyang kita Ya, bahwa sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ya, memang berdagang sama bertani. iya, 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 iya. Makanya dasar dari itu dimiliki oleh orang Bengkal sendiri. Betul, betul. Cuman sekarang ini perlu kita rubah, review kembali mindset berpikir anak muda Iya, bahwa di tempat kita ini punya potensi Iya, iya. yang memang harus dikembangkan. Iya. Bukan semata-mata untuk melaksanakan itu bukan kemampuan kepala desa, tapi serta dukungan dari Betul, masyarakat betul. sendiri itu. Jadi masyarakat desa harus juga mendukung kepala desanya. Itu contoh konkret tadi bahwa satu lubang itu bisa menghasilkan uang puluhan juta ya, Iya, di rawa itu. bayangkan aja Pak Luar Budi. biasa ya. Tanpa pancing, tanpa bubu, Iya, tanpa perangkap iya. ikan, kita sudah merangkap ikan secara alam. Luar biasa ya. Ini kapan-kapan saya ke sana Pak untuk feedback itu bagaimana teknik budidaya ikan yang menggunakan pendekatan alam. Iya. Ya, kita tidak merusak alam. Iya. Tetapi bagaimana memanfaatkan alam untuk pembangunan ekonomi masyarakat kita. Luar biasa. Nah, kemudian Pak Wena, saya agak merinding Pak. Iya. Kalau mendengar cerita teman-teman dari desa, bukan hanya dari desa Muara Bengkar Ulu, tapi banyak teman-teman desa yang memang melihat potensi desanya memang luar biasa. Iya. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah daerah mendorong agar supaya potensi ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk perkembangan ekonomi mereka. Iya. Betul Om. Jadi bukan desa Muara Bengkal Ulu aja yang Iya. punya potensi itu, tapi semua desa 139 desa tersebar itu punya potensi yang masing. Iya, iya, iya. Cuman memang desa Muara Bengkal Ulu tadi itu bisa jadikan model, Iya. terutama support dari kepala desa Iya. luar biasa terhadap BUMDes. Betul. Jadi ibarat kita mendayung, sekali mendayung 2-3 pulau Terlampaui. tercapai. Iya, Jadi iya, iya, iya. satu kepala desa sudah mendapatkan PAD Iya. dari desa. Kedua, dia bisa memberikan pelayanan publik pada masyarakat, Iya. terus air minum, ya, air minum, listrik dan Iya. sebagainya. Yang ketiga, kepala desa bisa menciptakan pekerjaan, Iya. menciptakan sektor-sektor informal tumbuh Betul. di situ, ada Betul. pedagang, Hmm, ada. hmm. Nanti itu rentetannya dari ekonomi itu banyak sekali. Iya, Jadi, iya, iya, iya. misalkan dia jual kuliner, mungkin yang kerambah tadi mendapatkan hasil dari pembelian ikan tadi, Betul. ya. Terus untuk anak-anak muda biasanya sekarang ini kan bahayanya narkoba, Iya. itu ada disediakan futsal, Iya, iya. futsal. Terus nanti di Danau Gelombang itu bisa dibikin permainan-permainan kayak banana boat, Iya, iya, di iya. Iya. Terus Lombok itu Iya. bisa perahu-perahu model-model macam-macam lah. Nah, Itu saya yakin nanti jadikan magnet, Iya. magnet untuk kecamatan-kecamatan lain yang bisa berrekreasi ke situ. iya. Kalau dulu kita ke Muara Bengkal, Iya. Muara Bengkal, itu pulang pasti bawa oleh-oleh. Iya. Wisata itu kita datang, pulang pasti oleh-oleh. Iya. Gula merah, Iya. aren Iya. juga, ya. Terus ikan kering tadi, Ikan salai. Nah, itu dia. ikan kering, salai itu pasti itu oleh-oleh khas dari Muara Bengkal. Setiap kita ke sana pasti pulang. Tuh. Bayangkan kalau wisata itu datangnya jumlahnya sampai ribuan, Iya. berapa sektor informal yang bisa tumbuh. Iya. Nah ini adalah kolaborasi yang bagus yang diramu oleh seorang kepala desa. Iya. Nah ini perlu dicontoh untuk model-model kepala desa yang lain. Oke, oke. Baik, Pak Wena. Ya. Terakhir ini untuk Pak Kades. Harapan ke depan Pak Kades sebenarnya itu terkait dengan BUMDes ini gimana? Karena hampir dapat juga dipastikan bahwa banyak juga kepala desa Pak tidak memperhatikan BUMDesnya. Hanya ada beberapa, misalnya kan Dolo dan beberapa desa yang pernah hadir di acara kita itu memang kepala desanya itu fokus bagaimana mengembangkan BUMDes di desanya. Ya sebenarnya Om BP keinginan kita ini bahwa
ada jiwa-jiwa yang memang harus dirubah. Jangan mengidolakan yang kepinginnya anak-anak sekarang, kepinginnya hanya di dunia politik atau bermental pekerja, yang hanya sebagai pegawai. Tapi mentalnya anak muda ini kepingin kita bahwa memang mental dagangnya memang harus ada. Dari muda kita mental dagang, mental bertani, mandiri. Itu yang kita inginkan kader-kader ini. Beda dengan saya selaku kepala desa ini jiwanya jiwa sosial. Kalau BUMDes itu sendiri pembisnis itu bedanya beda makna, bidang jiwa makna. Ini tidak bisa satu. Makanya kita ingin merubah, bukan keberhasilan sebagai kepala desa itu bagaimana kita merubah mindset pola berpikir orang-orang kita. Masyarakat kita itu sendiri. Kita tidak bangga dengan bangunan, tapi kita bangga dengan pemersatuan masyarakat, tidak terkotak-kotak dan sama-sama maju. Itulah keberhasilan kepala desa. Luar biasa. Jadi kepala desa Muara Bengkal Ulu sekarang berpikir bagaimana merubah mindset anak-anak muda yang ada di sana agar supaya memiliki pemikiran entrepreneur. Dia berpikir bagaimana anak-anak mudanya agar bisa berpikir untuk melakukan perdagangan, bukan hanya berpikir menjadi seorang politisi atau menjadi amtenar atau pegawai negeri atau pegawai di kebun. Karena sesungguhnya orang-orang mandiri itulah adalah orang-orang yang berdaulat. Kemudian Pak Wena, terakhir Pak, harapan Pak Wena, kembali lagi ke Pak Wena tentang harapan Pak Wena terkait dengan BUMDes yang ada di Kutai Timur. Oke, terima kasih Om. Jadi setelah kita melihat model pengelolaan BUMDes di Muara Bengkal Ulu yang begitu masif berkolaborasi, semua sektor tersentuh. Nah, di sini harapan saya untuk kepala desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu memberikan support yang tinggi terhadap BUMDes. Ya. Karena apa? Terkadang kepala desa itu bersalah pengertian bahwa BUMDes itu merupakan rivalnya, padahal enggak. BUMDes itu adalah kepanjangan tangan dari Pak Desa untuk mengimplementasikan program-program tadi program seperti untuk menciptakan lapangan kerja, program untuk sosial tadi, program untuk meningkatkan pendapatan, program untuk memberikan pelayanan. Sebenarnya sudah tercakup di dalam BUMDes, tinggal bagaimana meramunya tadi meramunya. Jadi itu untuk meramunya itu tentunya tiap desa itu tidak harus sama. Kita punya cara tersendiri, keahlian tersendiri, dan sentuhan-sentuhan tersendiri. Itu yang kami harapkan. Oke, baik Pak Wena. Harapan Pak Wena untuk seluruh kepala desa agar menjadi bagian terpenting dari perkembangan BUMDes di Kabupaten Kutai Timur. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.